Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Wedya Nirwananto. Pada sesi ini, saya akan sharing mengenai mengapa Reaper beam pada unit bulldozer bisa sampai terjadi patah. Pada sesi-sesi sebelumnya, kita telah bahas bahwa sebab-sebab bisa terjadinya kerusakan pada unit alat berat pada umumnya dikarenakan oleh 4 faktor, yaitu yang pertama karena accident, yang kedua karena sistem maintenance unit, yang ketiga karena sistem pengoperasian unit, yang keempat karena medan operasi unit. Sebelum kita lanjut, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu agar sharing pengalaman ini bisa berkelanjutan. Pada sesi ini, kita akan sharing mengenai bagaimana sistem maintenance yang kurang baik atau kurang benar yang berakibat menyebabkan terjadinya Reaper beam pada unit bulldozer bisa sampai terjadi patah. Apa penyebabnya Reaper beam pada unit bulldozer ini sampai patah? Di sini bisa kita lihat bahwa Reaper beam yang materialnya baja sangat tebal ini bisa patah seperti ini. Indikasi dikarenakan maintenance yang kurang benar karena sebagai berikut. Yang pertama, tidak akan terjadi tiba-tiba Reaper beam ini langsung patah. Yang kedua, awal mulanya kemungkinan hanya retak sedikit dan karena dibiarkan terus tanpa dilakukan perbaikan, akhirnya lama-kelamaan Reaper beam akan patah. Yang ketiga adalah pengecekan pada saat daily maintenance atau perawatan harian tidak dilakukan dengan benar, sehingga akibatnya tiba-tiba terjadi Reaper beam patah tidak ketahuan. Awal penyebab Reaper beam pada unit bulldozer ini sampai patah, awal kejadiannya adalah retak kecil di bagian ujung. Karena berhubung retak kecil ini dibiarkan terus, akhirnya retak semakin melebar, dan akhirnya Reaper beam akan terjadi patah seperti ini. Analisa penyebab Reaper beam patah. Pin dan bushing pada Reaper beam ini terjadi kausan yang berlebihan karena kurang greasing, dan hal ini menyebabkan pin dan bushing sangat oblak, dan inilah pemicu terjadinya Reaper beam bisa patah. Kondisi yang normal saat unit melakukan ripping. Apabila kondisi pin dan bushing pada Reaper ini tidak mengalami kausan yang berlebihan, maka pada saat unit melakukan ripping, yaitu pada saat Reaper ditancap ke bawah dan unit maju ke depan, maka beban tarik antara Reaper beam sebelah kiri maupun Reaper beam sebelah kanan akan selalu imbang. Analisa penyebab Reaper beam patah. Oleh karena pin dan bushing pada Reaper beam ini mengalami kausan yang berlebihan, akibatnya gaya tarik Reaper beam antara Reaper beam sebelah kanan maupun Reaper beam sebelah kiri tidak imbang, di mana jika pin dan bushing Reaper beam sebelah kiri mengalami kausan yang lebih parah, akibatnya pin dan bushing pada Reaper beam sebelah kiri akan lebih oblak. Akibatnya beban tarik beam sebelah kiri akan lebih besar daripada beban tarik Reaper beam sebelah kanan. Dan karena Reaper beam sebelah kiri mengalami kausan yang lebih, akibatnya di sini terjadi impact load atau beban kejut. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya keretakan pada Reaper beam sebelah kiri. Dan karena jarang dilakukan pengecekan, akhirnya Reaper beam sebelah kiri menjadi patah. Bagaimana cara mencegah agar Reaper beam tidak sampai mengalami patah? Apabila unit tidak dilengkapi auto loop greasing, maka setiap 4 jam operasi unit, pin dan bushing pada seluruh Reaper ini agar dilakukan greasing. Jadi setiap 4 jam sekali dilakukan greasing.
Hal ini adalah untuk mencegah terjadi keausan yang berlebihan pada pin dan busingnya. Bagaimana cara mencegah agar ripper beam tidak sampai mengalami patah? Secara periodik harus dilakukan pengecekan apakah ada yang mengalami keretakan atau tidak di sekitar ripper beam. Yang kedua, apabila diketemukan keretakan yang sedikit apapun, agar segera dilakukan rebuilding atau perbaikannya. Demikianlah penyampaian ini atau sharing pengalaman ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Sebelum kita akhiri, tolong teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu, dan apabila sharing pengalaman ini dirasa berguna bagi teman-teman, tolong untuk like dan komennya. Sebelum kita akhiri, terima kasih, sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.